Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 IPS 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial, definisi ketimpangan sosial menurut para ahli, dan juga 10 contoh kasus ketimpangan sosial di Indonesia. Yang pertama, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri, dimulai dari yang paling kanan. Perkenalkan, nama saya Andika Ramdhani. Perkenalkan, nama saya Mahendra Galang Pangestu. Perkenalkan, nama saya Rizky Aldiansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Selanjutnya di sini kami akan menyampaikan terlebih dahulu definisi ketimpangan sosial menurut para ahli. Dimulai dari Ihsan, silakan. Menurut Jenny Naido dan Jenny Wills, ketimpangan sosial adalah perbedaan dalam pemasukan, sumber daya, kekuasaan, atau power dan status di masyarakat. Terus ada Surjono Sukanto. Ketimpangan sosial adalah ketidaksesuaian antar unsur budaya atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Seterusnya ada Budi Winarno. Menurut Budi Winarno, ketimpangan adalah kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga. Selanjutnya ada Jonathan Houghton. Menurut Jonathan Houghton, ketimpangan sosial adalah sebagai bentuk ketidakadilan yang merupakan dampak dari proses pembangunan. Dan yang terakhir ada Roy Catul Aswida. Menurut Roy Catul Aswida, ketimpangan sosial adalah sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya 10 contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu ketimpangan sosial di bidang politik. Menurut saya ketimpangan sosial di bidang politik ini, di bidang pendidikan ini masih terjadi di Indonesia. Contohnya saja seperti pendidikan yang tidak merata, yang hanya terfokus pada di Pulau Jawa saja dan hanya lebih difokuskan kepada di daerah yang kota, dan pelosok-pelosok di daerah tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dan ini merupakan masalah yang serius bagi Indonesia, dan pemerintah masih melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, pendidikan di Indonesia juga masih belum berkualitas, dan lebih ditekankan lagi pendidikan ini hanya didapatkan oleh golongan-golongan tertentu, sedangkan golongan yang ke bawah hanya mendapatkan sedikit saja dari pendidikan yang layak yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, masalah ketimpangan sosial di bidang kesehatan. Masyarakat Indonesia juga masih mengalami masalah tersebut, yaitu seperti stunting, polio, lalu malaria, dan penyakit-penyakit lainnya. Dan ini merupakan sebuah contoh kasus dari ketimpangan sosial yang dimana akses kesehatan atau layanan kesehatan di pelosok-pelosok daerah atau daerah-daerah tertentu hanya mendapatkan sebagian sedikit saja dari layanan pemerintah untuk masyarakat. Dan yang saya lihat di pelosok-pelosok tersebut hanya ada segelintir orang-orang ahli di bidang kesehatan yang ditugaskan oleh pemerintah, dan pemerintah pada saat ini masih mengatasi masalah tersebut juga. Lalu selanjutnya ada ketimpangan sosial di bidang Selanjutnya ada ketimpangan sosial di bidang pertumbuhan ekonomi regional. Nah, cukup jelas pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih banyak dihasilkan oleh yang ada di tempat tinggal di kota, PDRB atau produk domestik, PDBR, produk domestik bruto regional. Dan ini seharusnya desa juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang sama seperti di kota, sehingga pemerataan pembangunan infrastruktur lebih merata ke berbagai pelosok. Dan pada saat ini berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk melakukan pemerataan ekonomi, pertumbuhan pemerataan ekonomi di berbagai daerah seperti itu. Contoh selanjutnya adalah pengangguran muda. Tingginya tingkat pengangguran muda tingginya pengangguran di kalangan muda
terutama di daerah urban, menciptakan kesenjangan ekonomi. Selanjutnya, upah minimum. Perbedaan ini bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi antar pekerja di berbagai wilayah. Lalu, ketidaksertaan akses internet. Fasilitas internet yang tidak merata antar perkotaan dan pedesaan menciptakan kesenjangan informasi. Selanjutnya, ketidaksertaan hak asasi manusia. Kasus pelanggaran HAM yang lebih sering terjadi di daerah konflik menciptakan ketimpangan pelindungan hukum. Selanjutnya, kesenjangan infrastruktur transportasi. Kualitas infrastruktur transportasi yang lebih baik di beberapa kota besar dibandingkan dengan daerah terpencil lainnya. Contoh selanjutnya yaitu diskriminasi gender. Kesenjangan dalam peluang pekerjaan dan pelaku antara jenis kelamin terutama di sektor formal. Yang terakhir yaitu ketidaksetaraan perumahan. Harga perumahan yang tinggi di pusat kota menyulitkan akses masyarakat ke perumahan yang layak, menciptakan kesenjangan tempat tinggal. Sekian dari kami dan dapat disimpulkan ketimpangan sosial merupakan suatu masalah di masyarakat dan kita sebagai generasi muda patut kita menghadapi masalah ketimpangan sosial ini di masyarakat agar semua memiliki akses yang sama rata baik di bidang pendidikan, ekonomi, lalu agama, lalu sosial dan sebagainya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.